Kita sebagai orang beriman tentunya merasakan kenikmatan-kenikmatan ibadah. Orang beriman itu dengan ibadah adalah satu nilai kebaikan yang dia rasakan menjadikan sebuah ketenangan. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Di dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang kamu lakukan perbuatan kamu di dunia ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, ada dua pesan takwa mengapit satu kalimat. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Bekal untuk hari esok, artinya hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah tegaskan lagi dengan takwa. Jadi bekal hari esok akhirat itu bekalnya cuma takwa. Takwa yang selama ini kita jalani, kalau kata Umar bin Khattab, ketakwaan itu apa sih? Takwa adalah ketika kamu berada dalam perjalanan, ada banyak duri, banyak beling lah bahasanya, banyak duri. Apa yang kamu lakukan? Maka berhati-hati di situ kita berjalan. Artinya disinilah kaidah kita sebagai orang-orang beriman, selalu menyampaikan pada diri kita kehati-hatian dalam masalah urusan dunia. Ibadah harus kita jalani dengan proses keyakinan, bahwa yakinannya Allah akan menerima ibadah kita. Jangan merasa ragu dengan ibadah yang kita lakukan. Sholat ya sholat aja. Mungkin ada yang bertanya, waduh, saya kalau sholat pikiran saya masih kemana-mana, apalagi udah menjelang lebaran, ya kan? Yang mau mudik pikirannya berkampung, ya kan? Yang nggak punya kampung mikirin baju lebaran, gitu kan? Yang belum punya kue mikirin yang punya kue minggu ya. Yang belum punya daging mikirin buat besok rendang apa semur. Banyak pikiran. Ya sholat aja. Mungkin bahasa Gus Bahar yang pernah saya dengar, lebih baik kamu sholat pikiran kemana-mana, bahasa gitu, daripada kemana-mana kagak sholat. Ya walaupun hal ini juga nggak perlu dibenarkan, artinya memang kita harus khusyuk bagaimanapun sholat. Tapi dalam kaidah ini hakikatnya siapa yang mampu menjadikan khusyuk sholatnya dari awal takbir sampai salam, itu udah luar biasa. Ya. Kita masih ada pikiran seperti tadi kita sholat isya sampai sholat tarawih terakhir, siapa yang betul-betul khusyuk? Susah. Pasti ada pikiran yang mengelayut yang kita bayangin apa aja dah. Punya sekali nggak tahu kan, kita kan punya masalah, punya pikiran masing-masing. Ya, Bang Raul sih nggak tahu pikirannya apa yang dipikirin begitu ya. Apa belum ngasih air bapaknya gitu kan? Ya kan? Ya. Mas Yono akan dipikirin, kampungnya nih belum bisa bersahabat, besok mau rumah mertua dulu, mau orang tua dulu. Ada pikiran seperti itu. Kalau saya ditanya, Bang Salam mau kemana besok lebaran? Mas Salam mau kemari, nggak usah dipikirin. Jadi itulah kehidupan kita dalam berkaca kepada takwa tadi yang saya katakan, kita disuruh untuk mencari bekal. Nah, ini Ramadan terakhir. Bekal kita untuk menampakkan kekuatan takwa ada di penghujung. Jadi sesungguhnya segala amal itu akan terlihat di ujungnya. Ujungnya akhirnya kita diterima atau kagak ibadah kita dengan keikhlasan yang kita jalani. Dalam hadis yang Rasulullah sampaikan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas iman karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu.
dosa terdahulu diampuni, ya udah berarti kita bersih. Makanya nanti selamat Idul Fitri itu membuktikan kita selamat kembali suci, bersih. Ada orang ikut lebaran, silakan, lebaran mah buat umum. Ada orang nggak puasa lebaran, tapi dia bisa ikut Idul Fitri. Kenapa? Orang nggak puasa, nggak terawih, nggak sholat. Itu paling getol banget biasa orang kayak gitu. Bertanya aja, lu nggak terasa lebarannya? Ya nggak terasa lah, lu kan nggak puasa, gua yang puasa, berasa dari pagi, ya dari subuh sampai maghrib, terawih. Makanya kan kita terawih, saya nyuruh imam jangan lama-lama, gitu kan? Itu kalau imam terawih, kita maklum aja dah, udah puasa, udah capek, gitu kan? Ya, terus terawih lama-lama. Nah, aki-aki itu bergoyang gitu ya. Main baim, kalau baim hafalan lu banyak, tapi jangan mentang-mentang hafalan lu banyak, lu baca sebanyak-banyaknya. Ada waktunya sholat sendiri boleh, ya sampai satu surat lu baca nggak apa-apa, kayak Rasulullah kakinya pada bengkak. Sholatnya cuma 2 rakaat, 1 rakaatnya 2 jam, kan biasa kaki wajar bengkak. Lah itu dilakonin di sini, lah besok lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum udah kagak pada ada. Kenapa? Ya kelamaan. Jadi kita melanjutkan ketakwaan bersama-sama itu seperti itu. Jadi insya Allah ketika kita Ramadan ini menjadikan bekal takwa kita buat hari esok. Besok namanya Syawal. Syawal itu artinya meningkat ibadah kita. Jadi kan kita udah belajar nih selama Ramadan 1 bulan ini. Kita kan udah biasa bangun jam 4 terus jam 3 ya. Artinya kebiasaan itu terus kita jalanin terus nih setelah Ramadan. Jam 4 kita bangun, 2 rakaat kita sholat tahajud. Dapat. Witirnya kapan? Habis Isya. Di sholat 2 rakaat ba'diyah kita witir. Itu udah dapat sholat malam setengah dari sholat malam kita udah dapat Isya. Ditambah subuh berjamaah seperti kita sholat malam sepenuhnya. Itu masya Allah. Hadis jelas itu. Ditambah kalau kita tambah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Insyaallah kalian akan dapatkan tempat yang terpuji, diangkat derajat kita. Selanjutnya kita udah biasa mendidik diri kita jujur dalam berpuasa. Ya kita berusaha itu kan, nggak bohong, nggak kaleng-kaleng kita puasa. Ya puasa bisa berpura-pura, sholat nggak bisa, kelihatan sholatnya. Haji apalagi nggak bisa berpura-pura. Ya, rombongan ya kan kemana antara haji ketahuan. Puasa bisa pura-pura, ya lapar wah nggak ada kelihatan, nggak ada siapa-siapa, masuk kamar 2 piring makan, keluar lemes lagi gitu kan, bisa aja pura-pura. Makanya puasa itu keterkaitannya dengan Allah. Ya kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan kullu amal ibnu Adam lahu, setiap semua amalan anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali puasa. As-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajazibi, dan akulah yang membalasnya kata Allah. Inilah keterkaitan kejujuran yang kita bisa lakukan setiap kita menjalani aktivitas ibadah kita. Kedisiplinan termasuk kita membangun di situ. Dan juga rasa empati kita kepada sesama. Kita sadar menahan lapar dari subuh sampai maghrib itu berat. Nah, ketika kita merasakan itu, bagaimana dengan lingkungan orang-orang kita? Makanya perhatikan tetangga yang mungkin ada tetangga nganggur gara-gara di PHK, atau yang supir ojol yang dapat tarikan. Perhatikan anaknya jajan apa enggak, makan apa enggak. Jangan sampai kita makan, maksudnya tidur dalam keadaan kenyang, padahal tetangga kita kelaparan. Kita perhatikan, ya artinya ya mungkin kalau di sini Mapumnas ada susah nyari, ya mungkin di kampung kita lihat seperti itu. Banyak orang-orang yang kelihatan ekonominya berat. Seperti itu ya, banyak sekali ini PHK yang terjadi di beberapa PT ya udah hampir beberapa PT yang saya lihat di Sritek, di Yamaha Musik, di Sanek ya, masya Allah ini luar biasa ya, pengangguran makin banyak. Jadi ketakwaan itu bukan cuma ketakwaan pribadi, ternyata harus dibangun juga ketakwaan sosial. Jadi jangan lu ketakwaan sendiri tunggang-tungging sholat, haji, wow, luar biasa. Ini jangan harap ente masuk surga kalau tetangga kelaparan, ya Allah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, sehingga kalian mencintai diri tetangga saudara kalian lebih kalian cintai daripada diri sendiri. Itu keterkaitan dengan iman kita, insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita sudah mampu menjembatani Ramadan sebagai latihan kebaikan, insya Allah akan kita dapat ketakwaan yang sebenarnya. Jadi ketakwaan itu perlu dipelihara. Kalau ketakwaan tidak dipelihara dengan baik, jadi
Dengan cara mulai seperti apa? Seperti inilah kita berhubungan kepada Allah sebagai hubungan hablum minallah. Ini hablum minallah. Ketika kita berhubungan kepada manusia, itulah hablum minallah. Jaga sifat kita dari sifat iri, dengki, hasad. Hidup ini di dunia mau ngapain sih? Ya kita nggak lama. Kita semuanya pasti akan mati. Kalau kita mati dalam badan semua orang muslimin ridho sama kita, maka insya Allah jaminannya surga. Makanya ada doa yang saya ajarkan, ya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, minta ampun untuk orang tuanya dan doa untuk orang-orang mukmin, maka Allah berikan satu kebaikan buatnya. Nah kalau orang mukmin berada di dunia berapa anak miliar, ya doanya apa? Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu, ya Allah ampunilah saya dan kedua orang tua saya dan orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang beriman itu banyak. Di kata di situ disampaikan apa? Allah berikan satu kebaikan. Lah kalau orang mukmin itu 1 miliar, ya 1 miliar kebaikan lah kita dapat. Jadi kalau doa itu jangan diri aja, Rabbi firli wali walidayya itu. Makanya saya sering mimpin doa itu, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ya ini orang boleh diredaksikan seperti itu. Jadi itulah yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan banyak kebaikan sama kita. Ya, saya atas nama pengurus DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang hadir pada di sini dan juga yang di rumah yang selama ini memberikan takjil ya buat kegiatan buka puasa bersama. Dan insya Allah saya cuma bisa mengucapkan terima kasih dan Allah lah yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu semuanya kaum muslimin muslimat dengan pahala yang berlipat ganda insya Allah, bahwa kebaikan yang kita tanamkan di bulan Ramadan insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.